Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Gina Munira, mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk beberapa menit ke depan, podcast ini akan membahas tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, sebelum saya mulai, di sini saya tidak sendiri. Ada Kak Rifkia yang akan menemani saya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Rifkia dari angkatan 2020 jurusan Psikologi. Nah, saya akan menemani Kak Jinan dalam podcast kali ini. Tadi kan Kak Jinan mention tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa bahas tentang Muhammadiyah dulu kali ya. Boleh dijelasin gak sih Kak tentang identitas dan asas Muhammadiyah itu sendiri apa? Siapa tahu ada teman-teman yang belum mengetahui hal tersebut. Oke, jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang mendakwakan amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Asasnya tentu saja berasas Islam teman-teman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa saja sih anggota Muhammadiyah? Bisa dijelasin nggak Kak tentang keanggotaan Muhammadiyah tersebut? Bisa dong. Jadi sebenarnya keanggotaan Muhammadiyah itu dibagi 3. 1. Anggota biasa. Anggota biasa adalah orang Islam yang berwarga negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah orang Islam yang bukan warga negara Indonesia. Kemudian terakhir ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Lalu, untuk susunan organisasinya terdiri atas ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. Cabang adalah kesatuan ranting dalam satu tempat. Daerah adalah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Wilayah adalah kesatuan daerah dalam satu provinsi, sedangkan pusat adalah kesatuan wilayah dalam satu negara. Oh, lalu siapa yang menetapkan ketentuan luas lingkungannya Kak? Untuk penetapan ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan daerah. Untuk penetapan cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah. Sedangkan untuk penetapan daerah dan wilayah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana organisasi Muhammadiyah itu? Selanjutnya, kita bisa mulai bahas tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah nih. Tolong jelasin dong Kak, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau yang biasa disebut MADM ini apa sih? Baik, jadi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan pembukaan dari rumusan Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berisi pikiran-pikiran mendasar yang menjiwai Anggaran Dasar Muhammadiyah. Konsepnya dirumuskan sejak tahun 1945 atas inisiatif dari Ki Bagus Hadikusuma yang dibantu oleh anggota lainnya. Kemudian disahkan pada tahun 1951. Kenapa ada inisiatif pembuatan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Coba Kak dijelaskan latar belakangnya dibuatnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini. Oke, jadi yang melatar belakangi perumusan MADM adalah adanya gejala pergeseran pola pikir anggota maupun aktivis Muhammadiyah terhadap cita-cita dan tujuan Muhammadiyah dan faktor lainnya, yaitu antara lain 1. Perkembangan dan sikap rohaniyah tampak tertinggal jauh dengan perkembangan jasmaniyah. Kedua, masuknya pengaruh atau ideologi lain yang semakin berkembang dan mempengaruhi anggota. Ketiga, belum adanya kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. Oh, berarti kalau disimpulkan, fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini adalah sebagai pedoman dasar persyarikatan dalam melaksanakan amal usaha Muhammadiyah dan sebagai inti perjuangan serta semangat pengabdian bagi persyarikatan Muhammadiyah dari masa ke masa. Gitu ya, Kak? Betul banget Kak. Nah mungkin ada nih teman-teman yang ingin tahu apa sih isi dari MADM?
Kalau isi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu sebenarnya terdiri dari 7 pokok pikiran, Kak. Wah, apa aja tuh, Kak? Nah, jadi pokok-pokok pikirannya itu yang pertama ada hidup manusia harus berdasar pada tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima ada perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut hanya akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dikerjakan dengan cara berorganisasi. Organisasi merupakan satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Yang ketujuh, pokok-pokok pikiran yang diterangkan bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Wah, cukup panjang juga ya, Kak, ternyata. Nah, tidak terasa kita sudah membahas banyak sekali tentang Muhammadiyah dan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mungkin bisa kita akhiri sesi podcast kali ini sampai di sini saja. Semoga apa yang sudah di-share pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga memohon maaf apabila selama sesi podcast ini berlangsung terdapat salah-salah kata atau pengucapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, iya benar sekali. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menemani kita sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.